Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 3, Bapak Triatmoko, SPD MPD. Yang saya hormati Mentor Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah, Ibu Anastasia Natilah, SPD SD. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangasem 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Saya selaku pembawa acara akan bacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, doa. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat, acara inti. Acara yang kelima, tanya jawab. Acara yang keenam, masukan dari mentor Ibu Anastasia Natilah, SPD SD. Dan acara yang terakhir, yaitu penutup. Baik, menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan doa. Marilah kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara yang selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 3, Bapak Triatmoko, SPD MPD. Kepada Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, khususnya mentor Bu Anastasia Natilah, kemudian yang kedua selaku PPPK yang pada saat ini melaksanakan MOOC pada gelombang yang ketiga. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan seminar laporan orientasi pengenalan nilai etika di instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan tema optimalisasi media kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SD Negeri Karangasem 3 Kota Surakarta. Yang perlu kami tekankan di sini, mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan lancar. Ini berbeda dengan kami dengan dulu anak. Kalau dulu modelnya belajar ya, tapi sekarang untuk P3K tidak belajar, ini malah lebih mengikuti arus teknologi AI, jadi harus melaksanakan massive opening online course atau MOOC. Semoga semuanya bisa berjalan lancar, dan khusus kami sampaikan pada Bu Gabi Widiawati, ilmu yang sudah diperoleh dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah, khususnya di SD Negeri Karangasem 3, bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Triatmoko, SPD MPD atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, kepada Ibu Gabi Widiawati SPD, saya persilahkan.
Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Karangasem 3, Bapak Triatmoko SPDMD. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Anastasia Matila SPD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangasem 3 Surakarta. Perkenankan Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Untuk tema yang saya angkat untuk judul seminar hasil laporan kali ini yaitu optimalisasi media Chromebook untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SD Negeri Karangasem 3 Kota Surakarta. Bapak Ibu, perkenalkan untuk profil saya yaitu nama Gati Widiawati SPD, nomor induk PPPK 198509122022 golongan 9, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja SD Negeri Karangasem 3 Kota Surakarta. Adapun maksud dan tujuan orientasi kali ini yaitu peserta mampu memahami tugas dan fungsi ASN. Kemudian peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian fungsi dari ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Kemudian Bapak Ibu, untuk nilai-nilai dasar ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk tujuan Bapak Ibu, yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian pengenalan nilai dan etika pada kinerja instansi pemerintah, kemudian PPPK diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Bapak Ibu, mohon maaf untuk menambah semangat ya, biasanya tapi saya buka dengan pantun, tadi lupa pantunnya. Disajikan dalam keadaan hangat, itulah bakpao kesukaan Bu Penny. Bapak Ibu, mari semangat mengikuti seminar hari ini. Terima kasih. Kami lanjutkan Bapak Ibu untuk hasil laporan saya bab kedua khususnya yaitu visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Untuk visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misi pemerintah Kota Surakarta yaitu 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan instruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong. Kemudian 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang ketujuh ialah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikutnya Bapak Ibu, di bab 3 kami sampaikan tentang visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Untuk visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian untuk misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu meningkatkan keterjangkauan
dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, meningkatkan keterjangkauan dan layanan pendidikan yang paripurna, serta meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Kemudian untuk tujuan Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Program strategis Dinas Pendidikan Kota Surakarta ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ialah program wajib belajar 12 tahun. Yang kedua pengembangan kurikulum merdeka belajar. Yang ketiga pembinaan sekolah adiwiyata. Keempat peningkatan mutu pendidikan guru, dan kelima ialah digitalisasi pendidikan. Kemudian di bab 3 Bapak Ibu kami sampaikan tentang visi dan misi SD Negeri Karangasem 3 Kota Surakarta. Untuk visi SD Negeri Karangasem 3 Kota Surakarta ialah terwujudnya warga sekolah yang beriman, berprestasi, terampil, dan berkarakter. Kemudian untuk misi SD Negeri Karangasem 3, yang pertama ialah merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Yang kedua ialah membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, menciptai budaya lokal, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Kemudian misi SD Negeri Karangasem 3 yang ke-5 yaitu mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan peserta dan bakat peserta didik. Yang keenam, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Dan yang ketujuh ialah mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Bapak Ibu, kami lanjutkan. Untuk di bab 4 kami menyampaikan tentang rencana dan hasil kerja PPPK. Di sini ada isu, identifikasi isu. Pertama, pesatnya perkembangan teknologi mendisrupsi atau perubahan secara besar-besaran ya, di berbagai bidang termasuk pendidikan. Kemudian isu yang kedua ialah teknologi sudah semakin canggih dan berkembang dengan pesat, maka media pembelajaran yang perlu diterapkan di sekolah-sekolah sudah harus berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga, isu yang saya ambil yaitu penggunaan media Chromebook dalam pembelajaran untuk siswa di SD Negeri Karangasem 3 Kota Surakarta belum optimal. Dari isu-isu tersebut yang saya angkat ialah penggunaan media Chromebook dalam pembelajaran untuk siswa di SD Negeri Karangasem 3 belum optimal. Berdasarkan isu tersebut, saya membuat laporan dengan judul Optimalisasi Media Chromebook untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SDN Negeri Karangasem 3 Kota Surakarta. Untuk langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama ialah identifikasi isu, kemudian yang kedua merencanakan atau merancang aktualisasi, yang ketiga membuat aktualisasi, yang keempat melakukan aktualisasi, dan yang kelima melakukan evaluasi aktualisasi. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan laporan hasil laporan saya berkenaan dengan bab 4, mohon berkenan untuk relaksasi sejenak ya Bapak Ibu. Nah, ini begini Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat, mohon Bapak Ibu bersedia untuk menganggukkan kepala. Kemudian ketika saya membaca ibu, Bapak Ibu mohon untuk mendongakkan kepala. Kemudian ketika saya membaca kata kakak, menoleh ke kiri, kemudian adik menoleh ke kanan, paman geleng ke kiri, kemudian bibi geleng ke kanan. Nah, akunya memutar hari Minggu, aku
Ayah berkunjung ke rumah paman. Ya, alhamdulillah, berarti konsentrasi Bapak Ibu masih sangat baik. Di Surabaya, kami sekeluarga mengendarai mobil. Ayah dan ibu duduk di depan. Aku dan adik duduk di baris kedua. Kakak duduk di belakang sembari mengerjakan tugas kuliah. Sesampainya di Surabaya, paman dan bibi sudah menyambut kedatangan kami di halaman rumah. Turun dari mobil, adik langsung berlari ke arah paman. Paman langsung menggendong adik sambil tertawa. Ayah mengucapkan salam pada paman dan bibi. Kakak, aku dan ayah menurunkan barang-barang di bagasi. Ibu mengambil bekal yang masih tersisa di mobil. Aku senang sekali bisa berlibur di rumah paman bersama kakak dan adik, ayah dan ibu. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Sekaligus sebagai pemanasan buat Bapak Ibu. Ini baru kepala, sebenarnya saya mau minta juga kami, tapi nanti menghabiskan waktu di Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Kami lanjutkan Bapak Ibu untuk langkah-langkah yang akan saya sampaikan di bab 4, yaitu yang pertama, identifikasi isu. Pada tahapan ini ada 3 tahapan, yaitu tahapan kegiatan, kemudian output, dan kontribusi terhadap visi dan misi. Untuk tahapan kegiatan, saya mengidentifikasi masalah kurangnya motivasi belajar siswa di SD Negeri Karangasem 3 Surakarta. Kemudian outputnya yaitu identifikasi isu seperti penggunaan media Chromebook dalam pembelajaran di SD Negeri Karangasem 3 belum optimal. Seperti yang telah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, bahwa pada saat ini adalah era digitalisasi. Semuanya menggunakan digital ya, untuk berkomunikasi, kemudian untuk mempermudah aktivitas kita sehari-hari ya, Bapak Ibu ya, menanak nasi kita sudah menggunakan teknologi juga, kemudian mencuci baju, kemudian apapun itu kita sudah menggunakan teknologi. Waktu itu kita lahir teknologi belum ada, tetapi saat ini anak-anak lahir mereka sudah dihadapkan dengan teknologi yang canggih dan itu selalu berkembang, tidak setiap minggu tetapi mungkin jam bahkan menit ataupun detik, teknologi selalu berkembang Bapak Ibu. Maka dari itu saya mengambil tadi tema yaitu optimalisasi Chromebook, itu juga untuk menjawab tantangan zaman saat ini, yaitu tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, kontribusi terhadap visi dan misi ini yaitu mendukung visi sekolah dalam mewujudkan siswa yang terampil dengan perancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran yang menarik. Itu kita sebagai guru memang dituntut untuk menyelenggarakan pembelajaran dan secara menarik. Kita perlu menyajikan konten-konten yang bervariasi Bapak Ibu, tidak hanya dari bahan ajar berupa teks buku saja, tetapi kita juga perlu menayangkan video-video pembelajaran. Kita perlu menggunakan media berbasis IT atau teknologi agar motivasi belajar anak-anak semakin bertumbuh atau tetap terjaga, begitu Bapak Ibu.
langkah kedua saya merencanakan atau merancang aktualisasi dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, merancang strategi pengenalan Chromebook untuk pembelajaran kepada guru, karena sumber daya manusia terutama guru itu saat ini memang masih ada beberapa guru yang belum begitu menguasai teknologi. Nah, karena itu saya juga merancang strategi untuk mengenalkan Chromebook kepada Bapak Ibu guru semua. Kemudian setelah pengenalan Chromebook kepada Bapak Ibu guru, saya juga merancang strategi pengenalan Chromebook untuk pembelajaran kepada siswa. Begitu. Kemudian untuk outputnya yaitu berupa rancangan strategi pengenalan Chromebook untuk pembelajaran kepada guru maupun siswa, mulai dari pengenalan Chromebook itu apa, kemudian bagian-bagiannya apa, cara menghidupkan bagaimana, cara mematikan bagaimana, manfaatnya apa saja, itu nanti akan tertuang dalam rancangan strategi pengenalan Chromebook. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi, yaitu mendukung visi sekolah dan mewujudkan siswa yang terampil dengan merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan melakukan pembelajaran. Langkah ketiga yaitu membuat aktualisasi Bapak Ibu. Tahapan kegiatannya yaitu menyusun bahan ajar tentang Chromebook, mulai dari pengenalan seperti tadi ya, hampir sama dengan strategi tadi. Mulai dari pengenalan, bagian-bagiannya, cara menghidupkan dan mematikan serta manfaat Chromebook. Kemudian outputnya berupa bahan ajar itu sendiri tentang Chromebook, mulai dari pengenalan, bagian, cara menghidupkan dan mematikan serta manfaat Chromebook. Jadi mungkin nanti setelah anak-anak ataupun Bapak Ibu guru semua menguasai tentang Chromebook, sudah mengenal Chromebook, Bapak Ibu bisa menggunakan media Chromebook dalam pembelajaran, terutama untuk assessment ataupun pengambilan nilai itu ketika pretest maupun post-test ya, untuk mempersingkat waktu dan membangkitkan motivasi belajar anak tadi. Itu Bapak Ibu semua bisa menggunakan media Chromebook ini, karena kita tahu nih Bapak Ibu bahwa karakter anak itu, terutama anak SD itu sebenarnya bermain, dan ketika mereka dihadapkan dengan media Chromebook itu sepertinya mau diajak bermain, tetapi ternyata belajar. Nah, ketika anak-anak ada belajarnya pakai Chromebook, mereka serasa diajak bermain, padahal itu belajar. Gitu Bapak. Kontribusi terhadap visi dan misi, mendukung visi sekolah dalam mewujudkan siswa yang terampil dengan merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Masih sama seperti yang tadi juga. Kemudian langkah yang keempat yaitu melaksanakan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu melaksanakan pelatihan penggunaan Chromebook untuk guru dan siswa. Kemudian outputnya yaitu penggunaan Chromebook dalam pembelajaran seperti saat pretest maupun post-test, serta dalam pengerjaan ANBK Bapak Ibu, terutama untuk kelas 5 nanti sudah mengikuti ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi yaitu mendukung visi sekolah dalam mewujudkan siswa yang berkarakter. Kalau tadi terampil, yang saat ini mewujudkan siswa yang berkarakter dengan mengembangkan kemandirian, nalar kritis dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik, serta mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Dan langkah yang terakhir Bapak Ibu melakukan evaluasi aktualisasi. Saya mulai dengan tahapan kegiatan melakukan evaluasi dampak penggunaan Chromebook terhadap motivasi belajar siswa, apakah meningkat atau tidak, begitu Bapak Ibu. Kemudian outputnya nanti berupa data evaluasi peningkatan motivasi belajar siswa. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi yaitu visi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tercapai dengan optimalisasi media Chromebook di Bapak Ibu. Chromebook di Bapak Ibu sampun perso semua jadi Chromebook ya. Hampir sama dengan laptop, tetapi kalau Chromebook itu salah satu media pembelajaran yang berbasis teknologi, merupakan hasil perkembangan dari komputer dan didesain untuk mempermudah pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian tadi
hasil laporan saya tentang orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta dengan judul optimalisasi media Chromebook pada pembelajaran siswa di SD Negeri Karangasem 3. Semoga dapat saya terapkan, dapat saya laksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tadi, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakonnya kelupaan, Pak. Pantun sekali ini gimana Pak Bapak Ibu? Bu Resa, guru yang cantik, membeli emas 24 karat. Terima kasih Bapak Ibu guru baik. Semoga seminar kali ini bermanfaat. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Gati Widiawati SPD atas pemaparannya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada hadirin yang ingin bertanya, saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu, kami mohon umpan baliknya untuk hasil laporan yang telah saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih Bu Dia. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Gati Widiawati tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta yang berjudul optimalisasi media Chromebook untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SDN Karangasem 3 Kota Surakarta. Yang menjadi pertanyaan saya tadi belum disampaikan atau dijelaskan, penggunaan Chromebook ini nantinya untuk siswa kelas berapa saja, dan kemudian apakah kelas 1 sampai kelas 6 atau bagaimana? Terima kasih, demikian pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Dia. Langsung saya jawab. Untuk penggunaan Chromebook, pelatihannya ini kami yang menjadi sasaran kami yaitu kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas 4 itu sebagai persiapan juga untuk mengikuti ANBK, sedangkan di kelas 5 itu sudah ANBK. Kemudian di kelas 6 biar motivasi anak tetap terjaga, motivasi belajar, maka perlu aplikasi-aplikasi tentang pembelajaran yang bisa menggunakan media Chromebook tersebut, Ibu. Begitu, Ibu. Jadi khusus kelas 4, 5, 6 dulu. Ya, terima kasih Bu Gati untuk jawabannya. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu masih ada pertanyaan lain atau cukup? Cukup ya? Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya pertanyaan saya sama dengan Bu Dia. Jangan hanya kelas 5 karena yang tidak perlu ditekankan. Wajib bagi siswa untuk mengenal dan lebih membiasakan diri dengan memanfaatkan Chromebook atau laptop. Pada kenyataannya, anak-anak itu pegang post-it lari kemana-mana. Pada kenyataan di lapangan juga anak itu buka nutup dari Chromebook atau laptop itu juga masih bingung. Terus masih ada lagi penggunaan tutnya itu pada lari mana-mana. Jadi saya sangat sependapat dan lebih efektif lagi untuk pemanfaatannya kelas 4, 5, 6 ke depan tidak hanya tahunan. Jadi setiap tahun step by step ada peningkatan. Begitu Bu. Terima kasih masukannya dari Bapak Mongko. Jadi Pak, untuk kedepannya mudah-mudahan bisa diterapkan juga
2 dan 3. Tetapi untuk saat ini karena keterbatasan jumlah Chromebook juga ya Bapak, karena saat ini sekolah kami alhamdulillah kemarin juga menerima bantuan dari pemerintah itu Chromebook sejumlah 15 unit Bapak. Semoga bermanfaat. Itu Bapak, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu masukan dari mentor orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta kepada Ibu Anastasia Matilah SPDSD. Saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya selaku mentor. Di sini saya akan memberikan saran dan masukan terkait dengan kegiatan Ibu Gati mengenai optimalisasi media Chromebook untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SD Negeri Karangasem 3 Kota Surakarta. Rencana Bu Gati terhadap peningkatan motivasi belajar siswa melalui optimalisasi media Chromebook di SD Negeri Karangasem 3 Kota Surakarta. Judul ini sangat menarik karena memang di era digitalisasi saat ini kita dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi yang benar dan tepat sehingga dapat memperkaya suasana pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, salah satunya yaitu dengan media Chromebook. Dimulai dari perencanaan pembuatan bahan ajar mengenai Chromebook, penggunaannya, serta manfaatnya sampai pada penggunaan Chromebook dalam pembelajaran. Semoga apa yang direncanakan Ibu Gati ini bisa segera diterapkan di SD Negeri Karangasem 3 Kota Surakarta. Kemudian untuk saran dan masukan kepada Bu Gati dari saya selaku mentor agar Bu Gati selalu merencanakan jadwal pelatihan serta penggunaan Chromebook untuk pembelajaran di kelas. Mengingat jumlah Chromebook terbatas, yaitu hanya sekitar 15 unit saja. Dengan perbandingan jumlah guru dan siswa di SD Negeri Karangasem 3, hal tersebut agar dilakukan tidak terjadi benturan saat penggunaan media Chromebook dalam pembelajaran di kelas. Jadi sekali lagi perlu saya sampaikan kepada Ibu Gati selaku menti supaya setiap kali mau melakukan kegiatan pembelajaran dengan Chromebook selalu koordinasi atau membuat jadwal pelatihan dalam pelaksanaan penggunaan Chromebook tersebut. Ya, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada Ibu Gati. Semoga dengan saran dan masukan dari saya selaku mentor dapat memberi masukan yang baik untuk Bu Gati. Kiranya itu waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih masukan dari Ibu Anastasia Matilah SPD selaku mentor saya dalam orientasi P3 kali ini. Jadi Bu, siap, saya akan memasukkan penjadwalan untuk penggunaan pelatihan Chromebook ya, untuk anak-anak maupun guru. Nanti saya masukkan ke dalam rencana tahunan, Bu. Nanti akan saya masukkan ke dalam rencana tahunan sebagai bentuk pengaplikasian penggunaan Chromebook itu sendiri. Jadi biar penggunaannya itu lebih tertib begitu ya Bu. Kelas 4 hari apa, kelas 5 hari apa, kelas 6, kemudian juga kepada Bapak Ibu guru semua yang menghendaki untuk pelatihan tentang untuk penggunaan Chromebook, nanti insya Allah saya sendiri bisa membantu Bapak Ibu semua dalam pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran di kelas. Begitu, terima kasih.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Triatmoko selaku Kepala SD Negeri Karangasem 3 yang sudah memberikan izin kepada saya mengikuti orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Anastasia Natila SPD yang sudah bersedia menjadi mentor saya dalam kegiatan ini. Terima kasih, Bu. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.